Pernah nggak sih ngerasa begini? Gaji udah naik tiap tahun, kerjaan stabil, penghasilan lumayan, tapi tetap aja ngerasa uang selalu habis. Nabung susah, mau investasi selalu bilang nanti aja. Rasanya kayak itu cuma bisa dinikmatin sama orang-orang tertentu. Padahal secara penghasilan udah termasuk kelas menengah. Dan kenyataannya banyak banget orang di posisi kayak gini. Termasuk mungkin kamu sekarang. Kelas menengah sering dianggap sebagai kelompok yang udah aman secara finansial. Tapi anehnya, justru banyak yang terjebak di situ-situ aja. Nggak miskin, tapi juga nggak bisa benar-benar kaya. Nggak punya tabungan cukup, nggak punya aset, dan hidup dari gaji ke gaji. Lalu, kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya ada di sini. Gaya hidup kita naik lebih cepat dari kenaikan gaji. Ini sering banget kejadian. Awal-awal kerja, makan di warteg itu udah cukup. Tapi begitu gaji naik, pelan-pelan standar hidup ikut naik. Ngopi harus di kafe, nonton harus VIP, handphone harus flagship. Semua berubah. Yang dulu cukup naik motor, sekarang harus mobil. Yang dulu tinggal di kosan sederhana, sekarang harus apartemen. Meskipun dicicil, nggak ada yang salah sama itu semua. Namanya juga manusia, pasti pengen hidup lebih nyaman. Tapi masalahnya, setiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Bahkan kadang-kadang pengeluarannya naik duluan, gajinya nyusul belakangan. Dan di situ letak masalahnya. Kita nggak ngasih ruang buat uang berkembang. Nggak ada ruang buat nabung, apalagi investasi. Duitnya muter dikonsumsi terus, seolah-olah kerja keras kita cuma buat memenuhi standar hidup yang terus naik, tapi nggak ninggalin hasil apa-apa. Lalu, muncul masalah berikutnya, cicilan. Coba deh hitung, berapa banyak cicilan yang kamu punya sekarang? Dari cicilan motor, mobil, kartu kredit, sampai pay letter. Kadang, kita ngira cicilan itu solusi, karena bikin barang-barang terasa lebih terjangkau. Tapi yang jarang kita sadari, cicilan itu sebenarnya ngikat masa depan kita. Gaji bulan depan udah kepake buat nutup utang bulan kemarin. Menurut data OJK, utang konsumtif kelas menengah di Indonesia bisa sampai 40% dari penghasilan bulanan. Artinya, hampir setengah gaji kita udah otomatis kepake buat nutupin cicilan. Bahkan sebelum uang itu nyampe ke rekening, secara mental udah ada daftar panjang buat dibayar. Dan sayangnya, banyak dari cicilan itu bukan buat aset, tapi buat barang yang nilainya turun. Beli gadget terbaru, kendaraan, furniture mahal, semua itu bukan aset. Karena barang-barang itu nggak kasih pemasukan ke kita, nggak tumbuh nilainya, malah makin dipakai, nilainya makin turun. Ini beda banget sama orang kaya. Orang kaya justru beli aset dulu, baru beli gaya hidup. Mereka naruh uangnya di saham, properti, bisnis, hal-hal yang bisa menghasilkan. Mereka sabar, nggak buru-buru pengen kelihatan kaya, tapi kelas menengah, kebalik, kita sering buru-buru pengen kelihatan sukses, padahal pondasinya belum kuat. Dan tekanan buat kelihatan sukses itu makin parah gara-gara media sosial. Scroll Instagram atau TikTok, dan kita bakal lihat orang-orang seumuran, kita udah jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, beli mobil, dan hidup kayaknya enak banget. Dan yang terjadi, kita ngerasa harus ngejar, bukan karena kita butuh, tapi karena kita nggak mau kelihatan ketinggalan. Akhirnya, beli ini itu biar bisa update story, biar kelihatan hidupnya seru. Padahal di balik itu mungkin kita lagi ngutang sana-sini. Yang lebih parah, mungkin mereka juga. Jadi, akhirnya semua orang saling menipu satu sama lain. Demi terlihat berhasil, kita jadi hidup buat dapat validasi, bukan buat bikin hidup yang beneran stabil. Dan ini makin bahaya, karena mayoritas kelas menengah juga nggak punya perencanaan keuangan jangka panjang. Kita sibuk mikirin pengeluaran bulanan, tapi nggak mikirin 5 atau 10 tahun ke depan. Dana darurat, nanti aja. Pensiun, masih lama. Investasi, bikin pusing. Padahal, waktu nggak nunggu.
Setiap bulan yang kita lewatin tanpa strategi keuangan yang jelas, itu sama aja kayak kehilangan peluang buat tumbuh. Uang kecil yang ditabung dan diinvestasikan secara rutin bisa jadi besar banget di masa depan. Tapi, karena kita ngerasa belum butuh, akhirnya kita tunda terus. Dan sayangnya, pas udah butuh, udah terlambat. Ada satu hal yang jarang dibahas, tapi penting banget. Miskonsepsi tentang kaya. Banyak orang mikir kaya, itu artinya hidup mewah. Harus punya mobil keren, rumah besar, jam tangan mahal. Tapi kenyataannya, banyak orang kaya yang nggak kelihatan kaya. Mereka hidup sederhana, tapi asetnya gede. Mereka fokus naruh uang di tempat yang bisa berkembang, bukan buat pamer. Ada buku bagus banget judulnya The Millionaire Next Door. Di situ dijelasin, sebagian besar orang kaya di Amerika justru hidupnya biasa aja. Mobilnya bekas, bajunya sederhana, dan nggak pamer. Tapi portofolio investasi mereka miliaran. Sementara banyak kelas menengah terjebak jadi pura-pura kaya. Tampilannya keren, tapi saldo rekeningnya kosong. Dan ironisnya, kita lebih takut kelihatan miskin daripada beneran jadi miskin. Padahal, kalau kita mau jujur, kadang untuk jadi kaya beneran, kita harus rela kelihatan sederhana dulu. Karena kekayaan yang sebenarnya itu dibangun diam-diam. Dari konsistensi, dari keputusan kecil setiap hari, dari nolak beli barang yang nggak penting, biar bisa investasi. Dari belajar tentang keuangan, meskipun pelan-pelan. Dari ngubah cara pandang kita soal uang. Dan ini bukan tentang gaji besar. Karena banyak orang yang gajinya besar, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Ini soal cara kita ngelola uang, bukan seberapa banyak kita dapat. Jadi, kalau sekarang kamu ngerasa gaji udah lumayan tapi belum juga merasa aman, coba tanyain ini ke diri sendiri. Apakah gaya hidup kamu naik terus tiap naik gaji? Apakah kamu punya cicilan konsumtif yang nyedot penghasilan? Apakah kamu lebih sering beli barang konsumtif dibanding bangun aset? Apakah kamu lebih mikirin penampilan daripada kondisi keuangan? Dan apakah kamu udah punya rencana keuangan jangka panjang? Kalau sebagian besar jawabannya iya, berarti kamu lagi ada di posisi yang sama kayak jutaan orang kelas menengah lainnya. Terjebak, jalan di tempat, capek kerja, tapi nggak ada hasil yang benar-benar nyata. Tapi kabar baiknya, semua bisa diubah. Pelan-pelan, mulai dari hari ini, mulai dari hal kecil, mulai dari nolak beli barang yang nggak penting, mulai dari belajar tentang keuangan, mulai dari punya tujuan, mulai dari berhenti hidup demi validasi orang lain. Karena jadi kaya itu bukan tentang siapa yang paling kelihatan, tapi siapa yang paling tahan dan paling konsisten. Dan inget, kaya itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk hidup tenang, alat untuk bantu orang lain, alat untuk punya pilihan dalam hidup. Jadi, kalau kamu pengen lepas dari jebakan kelas menengah, bukan gajinya yang harus diubah, tapi cara mikirnya.